semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini merupakan video presentasi dari kelompok 6 dengan judul materi Job Evaluation yang ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Institut Manajemen Wiyata Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Umban Adijaya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Berikut anggota dari kelompok kami. Untuk yang pertama, mari kita bahas tentang definisi job evaluasi. Menurut Dassler tahun 2015, job specification ialah suatu daftar tuntutan manusiawi atas suatu jabatan, yakni pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain-lain yang sesuai dengan analisis jabatan. Menurut Wendell Prince tahun 1975, evaluasi pekerjaan adalah proses menentukan nilai relatif dari berbagai pekerjaan dalam organisasi, sehingga perbedaan upah dapat dibayarkan ke pekerjaan dengan nilai yang berbeda. Dengan demikian, evaluasi pekerjaan dapat didefinisikan sebagai proses menganalisis dan mendeskripsikan posisi, mengelompokkannya dan menentukan nilai relatif pekerjaan-pekerjaan itu dan membandingkan tugas dari posisi yang berbeda dalam hal tanggung jawab pekerjaan yang berbeda dan persyaratan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari job evaluation itu sendiri. Yang pertama, mengamankan dan memelihara deskripsi yang lengkap, akurat, impersonal dari setiap pekerjaan atau pekerjaan yang berbeda di seluruh pabrik. Yang kedua, memberikan prosedur standar untuk menentukan nilai relatif dari setiap pekerjaan di pabrik. Yang ketiga, menentukan tingkat upah untuk setiap pekerjaan yang adil dan setara dalam kaitannya dengan pekerjaan lain di pabrik, masyarakat, ataupun industri. Yang keempat, memastikan bahwa upah serupa dibayarkan kepada semua karyawan yang memenuhi syarat untuk pekerjaan. Yang kelima, mempromosikan pertimbangan yang adil dan akurat dari semua karyawan untuk kemajuan dan mutasi. Yang keenam, memberikan dasar faktual untuk pertimbangan tingkat upah untuk pekerjaan serupa di komunitas dan industri. Dan yang terakhir, dan yang ketujuh, memberikan informasi untuk organisasi kerja, pemilihan karyawan, penempatan, pelatihan, dan berbagai masalah lain yang serupa. Selain hal-hal di atas yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga tujuan utama dari evaluasi pekerjaan, yaitu untuk menetapkan gaji atau upah. Ini dilakukan dengan memberikan dasar untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kesetaraan dan objektivitas administrasi pengajian, yaitu membayar orang-orang yang pekerjaannya memiliki upah yang sama dan menetapkan perbedaan upah yang sesuai antara pekerjaan yang menuntut keterampilan dan tanggung jawab yang berbeda. Yang kedua, pengendalian upah dan gaji yang efektif. Yang ketiga, negosiasi manajemen serikat tentang upah dan perbandingan upah dan tingkat gaji dengan karyawan lain. Selain menetapkan gaji, evaluasi pekerjaan juga membantu dalam yang keempat, pemberian standarisasi dan peningkatan kondisi kerja. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip job evaluasi. Ada beberapa prinsip umum yang harus diingat sebelum menerapkan program evaluasi pekerjaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah: yang pertama, beri nilai pekerjaan dan bukan pria. Maksudnya setiap elemen harus dinilai berdasarkan kebutuhan pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, unsur-unsur yang dipilih untuk tujuan penilaian harus mudah dijelaskan dalam istilah dan jumlahnya sesedikit mungkin, karena mencakup persyaratan yang diperlukan untuk setiap pekerjaan tanpa tumpang tindih. Yang ketiga, elemen harus didefinisikan dengan jelas dan dipilih dengan benar. Yang keempat, setiap rencana peringkat pekerjaan harus dijual kepada petugas dan karyawan. Keberhasilan dalam menjualnya tergantung pada penjelasan dan ilustrasi yang jelas dari rencana tersebut. Yang kelima, mandor harus berpartisipasi dalam penilaian pekerjaan di departemen mereka sendiri. Yang keenam, kerjasama yang maksimal dapat diperoleh dari karyawan ketika mereka sendiri memiliki kesempatan untuk membahas peringkat pekerjaan. Yang ketujuh, saat berbicara dengan mandor dan karyawan, setiap diskusi tentang nilai uang harus dihindari. Hanya nilai titik dan derajat setiap elemen yang harus didiskusikan. Yang kedelapan, terlalu banyak upah pekerjaan tidak boleh ditetapkan. Tidaklah bijaksana untuk mengadopsi upah pekerjaan untuk setiap nilai total point.
Keuntungan job evaluation. Yang pertama, evaluasi pekerjaan adalah hal yang logis bagi beberapa orang. Sejauh mana metode objektif dari peringkat pekerjaan relatif terhadap satu sama lain. Hal ini dapat membantu menghilangkan ketidaksetaraan dalam struktur upah yang ada dan dalam mempertahankan perbedaan upah yang sehat dan konsisten. Yang kedua, dalam kasus pekerjaan baru, metode ini sering memfasilitasi penyesuaian mereka ke dalam struktur upah yang ada. Ketiga, metode ini juga membantu menghilangkan keluhan yang timbul dari gaji relatif dan hal tersebut meningkatkan hubungan tenaga kerja manajemen. Yang keempat, metode ini banyak menggantikan faktor kebetulan yang terjadi dalam prosedur yang kurang sistematis dari tawar-menawar upah dengan standar yang lebih impersonal dan objektif. Yang kelima, metode ini juga dapat menyebabkan keragaman yang lebih besar dalam tingkat upah, sehingga menyederhanakan administrasi upah. 6. Informasi yang dikumpulkan berdasarkan deskripsi dan analisis pekerjaan dapat digunakan untuk perbaikan prosedur seleksi, mutasi, dan promosi berdasarkan persyaratan pekerjaan komparatif. Yang ketujuh, informasi tersebut mengungkapkan bahwa pekerja terlibat dalam pekerjaan yang membutuhkan lebih sedikit keterampilan dan kualitas lain daripada yang mereka miliki. Selanjutnya, metode job evaluation. Yang pertama, ada ranking method. Spesialis pemeringkat meninjau informasi analisis pekerjaan dinilai secara subjektif dengan kepentingan umumnya. Dengan kata lain, penilaian keseluruhan dibuat dari nilai relatif setiap pekerjaan, dan pekerjaan tersebut diberi peringkat yang sesuai. Yang kedua, job grading and job classification method. Metode ini bekerja dengan memberikan setiap pekerjaan nilai, level, atau kelas yang sesuai dengan nilai gaji. Misalnya, grade 1, grade 2, dan sebagainya. Klasifikasi ini dibuat dengan mengidentifikasikan gradasi denominasi umum, seperti tanggung jawab pekerjaan, keterampilan, pendidikan, pengetahuan, dan sebagainya. 3. Factor comparison method. Metode ini merupakan kombinasi dari sistem ranking dan poin. Semua pekerjaan dibandingkan satu sama lain untuk tujuan menentukan kepentingan relatifnya dengan memilih 4 atau 5 elemen pekerjaan utama atau faktor yang kurang lebih umum untuk semua pekerjaan. Unsur-unsur ini tidak ditentukan sebelumnya. Ini dipilih berdasarkan analisis pekerjaan. Beberapa faktor yang biasa digunakan adalah A. Persyaratan mental, B. Keterampilan, C. Persyaratan fisik, D. Tanggung jawab, dan E. Kondisi kerja, dan lain-lain. Tidak ada sistem yang bebas cacat. Tidak ada yang terbaik di semua kondisi dan untuk semua jenis organisasi. Bagaimanapun, sistem poin adalah yang terbaik dalam keadaan sekarang. Ini banyak digunakan di hampir semua perusahaan sebagai teknik evaluasi pekerjaan karena ini menyajikan pendekatan analisis untuk mengukur nilai pekerjaan. Metode dapat diadopsi yang disebut merit rating. 4. Merit rating. A. Peringkat merit rating. Peringkat prestasi dalam teknik untuk mengevaluasi manfaat rangkap menurut prestasi permintaan pekerjaan. Kemampuan pribadi yang dibawa seseorang ke pekerjaannya diukur dengan sejauh mana keluaran atau kualitas pekerjaannya melebihi minimum yang dapat diharapkan secara wajar untuk tingkat gaji dasarnya. Definisi peringkat merit diberikan sebagai berikut. Yang pertama, Edward Flivo. Peringkat merit adalah peringkat yang sistematis, periodik, dan sejauh mungkin secara manusiawi. Peringkat yang tidak memihak atas keunggulan karyawan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya saat ini hingga potensinya untuk suatu pekerjaan. Yang kedua,
menurut Scott, Clother, dan Spriegel. Pemeringkatan merit seorang karyawan adalah proses mengevaluasi kinerja karyawan dalam suatu pekerjaan dalam hal persyaratan pekerjaan. Yang ketiga, menurut Alford dan Betty, mengamati peringkat karyawan atau personel adalah evaluasi atau penilaian dari nilai relatif terhadap perusahaan jasa seseorang untuk pekerjaannya yang lebih baik. Merit rating adalah proses di mana kemampuan, efisiensi, dan potensi karyawan dievaluasi untuk tujuan menentukan tingkat upah, kebutuhan pelatihan, dan untuk menentukan kebijakan promosi karyawan ke pekerjaan yang lebih tinggi dan mutasi. Selanjutnya, keterbatasan job evaluation. Yang pertama, meskipun banyak cara untuk menerapkan teknik evaluasi pekerjaan tersedia, perubahan yang cepat dalam teknologi dan dalam penawaran dan permintaan keterampilan tertentu telah menimbulkan masalah penyesuaian. Yang kedua, ada perbedaan substansial antara faktor pekerjaan dan faktor yang ditekankan di pasar. Perbedaan ini lebih lebar dalam kasus di mana gaji rata-rata yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan lebih rendah daripada yang lazim di perusahaan lain dalam industri yang sama atau di wilayah geografis yang sama. Yang ketiga, evaluasi pekerjaan seringkali menguntungkan kelompok yang berbeda dari kelompok yang disukai pasar. Kelompok yang lebih lemah lebih baik dilayani oleh rencana evaluasi daripada oleh pasar. Yang pertama menekankan bukan pada paksaan tetapi pada penyelidikan. Yang keempat, faktor pekerjaan berfluktuasi karena perubahan dalam teknologi produksi, sistem informasi, dan pembagian kerja, dan faktor lain semacam itu. Oleh karena itu, evaluasi pekerjaan saat ini dilakukan atas dasar faktor pekerjaan dan tidak mencerminkan nilai pekerjaan waktu di masa depan. Dengan kata lain, perhatian berkelanjutan dan evaluasi pekerjaan yang sering adalah penting. Yang kelima, tingkat gaji yang lebih tinggi untuk beberapa pekerjaan pada tahap awal. Pekerjaan yang lebih tinggi dalam hierarki organisasi pada tingkat yang lebih rendah daripada pekerjaan lain yang relatif lebih rendah dalam hierarki organisasi sering menimbulkan masalah hubungan manusia dan menyebabkan keluhan di antara mereka. Kesimpulan dari materi kali ini adalah job evaluation yang dilakukan oleh seorang manajer sumber daya manusia, yaitu untuk menganalisa suatu pekerjaan dan membandingkannya dengan pekerjaan lainnya. Seorang manajer sumber daya manusia perlu melakukan job evaluation. Untuk apa? Untuk menentukan struktur upah dan memberikan remunerasi kepada pekerja atau pejabat dalam struktur organisasi yang telah ditentukan. Namun, ada juga metode yang memberikan kesempatan bagi rekan sejawat untuk melakukan evaluasi. Misalnya, metode 360. Evaluasi juga dapat menggabungkan beberapa metode untuk objektivitas. Berikut kesimpulan dari materi kali ini. Sekian pembahasan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih.